Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miri Ainuntis Sukmaseti. Kali ini pokok bahasan kita pada mata kuliah KKPK 2 yaitu adalah kebutuhan dasar pada ibu bersalin. Jadi kita lihat nanti apa saja sih kebutuhan yang diperlukan pada saat ibu itu bersalin. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar pada ibu bersalin, yaitu yang pertama asupan fisik dan fisiologis, kedua kehadiran seorang pendamping, pengurangan rasa nyeri, penerimaan terhadap perilaku dan tingkah lakunya, dan informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah asupan fisik dan fisiologis. Jadi sebenarnya dalam pemberian pelayanan selama persalinan antara bidan dan juga dokter sebagai penolong persalinan itu sebenarnya memiliki sikap dan cara pendekatan-pendekatan yang berbeda ya dalam menolong persalinan. Jadi antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lainnya itu juga mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda serta pelaksanaannya yang berbeda-beda. Bahkan untuk keanekaragaman ini itu terdapat pula antara kamar bersalin yang satu dengan kamar bersalin lainnya dalam rumah sakit besar ya yang sama. Nah, walaupun berbeda-beda dalam penanganannya terhadap ibu bersalin, tetapi pada dasarnya itu tetap hanya ada 5 kebutuhan dalam ibu bersalin. Nah, yang pertama ini adalah asupan fisik dan fisiologis. Jadi, ibu itu tidak hanya memerlukan asuhan fisik saja atau dukungan fisik saja, ya, tapi fisiologisnya pun juga harus terpenuhi. Kebutuhan fisiologisnya apa aja? Seperti kebersihan diri, kemudian berendam, ya. Jadi untuk kebersihan diri, ibu bersalin itu tetap harus terjaga kebersihannya, sehingga ibu bersalin tersebut tidak beresiko untuk terjadinya infeksi, karena kebersihan diri pada ibu saat bersalin itu terjaga, sehingga tidak menimbulkan atau menyebabkan infeksi. Kemudian mandi di bak atau shower itu dapat menjadi sangat menyegarkan dan santai. Nah, mandi saat persalinan itu sebenarnya tidak dilarang ya, karena secara ilmiah pun sebenarnya mandi itu dapat untuk meningkatkan sirkulasi darah, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pada ibu, dan juga dapat mengurangi rasa sakit yang tentunya dialami pada saat ibu itu bersalin, pada saat kontraksi ya. Karena efek dari kontraksi itu sehingga ibu bisa mandi di bak atau shower sehingga dapat tetap segar dan juga dapat rileks ya. Ataupun juga bisa untuk berendam. Nah, berendam ini dapat menjadi tindakan pendukung dan kenyamanan yang paling menenangkan ya. Tentunya di sini adalah berendam dengan air hangat. Nah, selain itu juga ibu saat bersalin dianjurkan untuk memakai baju yang berbahan katun ya, karena selama proses persalinan itu pasti ibu akan mengeluarkan keringat, akan berkeringat. Jadi dengan memakai baju yang berbahan katun, ibu itu akan merasa nyaman ya. Kemudian selain itu juga posisi itu juga akan merupakan salah satu asuhan fisiknya, yaitu posisi biasanya kalau misalkan masih pada kala 1 ya, pada kala 1 persalinan, naluri ibu itu untuk mencari posisi yang nyaman itu akan timbul. Nah, jadi di sini ada beberapa posisi tertentu untuk mengurangi rasa sakit pada saat ibu bersalin, pada saat ibu itu mengalami kontraksi ya, misalkan duduk, kemudian bersandar tegak, kemudian bersandar ke depan atau berlutut di depan,
atau mengurut punggung atau bersandar pada suami. Nah, itu juga bisa dilakukan pada ibu, atau juga bisa duduk menghadap sandaran kursi. Tentunya di situ ya seperti gambar di sini duduk di menghadap sandaran kursi yang tentunya dialasi dengan bantal di depannya. Dan di sini nanti di belakang bisa suami untuk memijat punggung ibunya. Kemudian kontak fisik. Untuk kontak fisiknya, suami bisa untuk dianjurkan memegang tangan ibu, atau menggosok punggung ibu, atau menyeka wajah ibu dengan waslap, atau hanya dengan mendekat ibu saja. Itu bisa dilakukan oleh suami sebagai pendamping persalinan. Nah, dengan cara tersebut, maka ibu nanti akan dapat merasakan kenyamanan jika melakukan kontak fisik dengan orang yang dicintainya. Kemudian bisa juga dengan melakukan pijatan. Pijatan pada daerah abdominal dengan memberikan elusan ringan di atas perut dengan menggunakan kedua telapak dan ujung-ujung jari ya, dengan menyentuh simfisis pubis, melintasi di atas fundus uteri, kemudian turun ke kedua sisi perut kanan kiri. Nah, itu bisa dilakukan misalkan pendamping persalinannya itu adalah suami bisa untuk memberikan pijatan tersebut. Kemudian teknik kedua bisa juga dengan melakukan kedua tangan itu melintasi bagian bawah abdomen atau abdomen ibu ya. Saat hal tersebut itu bisa dilakukan saat rasa nyeri pada saat kontraksi uterus dirasakan oleh ibu. Namun ibu juga bisa ya untuk melakukan pijatan sendiri juga pada daerah abdomen. Kemudian perawatan kandung kemih dan perut itu dengan menganjurkan ibu untuk selalu mengosongkan kandung kemih secara rutin setiap 2 jam. Atau juga pada saat ibu tersebut merasakan ingin berkemih, ibu harus selalu mengosongkan kandung kemihnya. Atau bisa juga bidan saat melakukan pemeriksaan DJJ itu bisa melakukan palpasi di atas simfisis pubis ya untuk mengetahui apakah kandung kemih ibu tersebut penuh atau tidak ya, karena kalau kandung kemihnya penuh maka nanti dapat mengakibatkan dapat memperlambat turunnya bagian terbawah janin. Kemudian juga dapat beresiko terjadinya perdarahan pasca persalinan akibat dari atonia uteri, kemudian bisa terjadi partos macet, dan juga dapat mengganggu penata laksanaan jika terjadi distorsia bahu nantinya. Namun apabila ibu bersalin tersebut tidak kuat untuk berjalan ke kamar mandi, maka kita sebagai bidan bisa memberikan wadah penampung urin ya, atau bisa juga dipasang kateter pada ibu bersalin tersebut. Kemudian bisa juga selain itu dilakukan pengipasan jika tempat persalinannya tidak menggunakan pendingin, tidak menggunakan AC atau kipas angin. Nah, itu juga untuk pendamping persalinan bisa membantu ibu untuk melakukan pengipasan terhadap ibu agar ibu bersalin tidak gerah ya. Kedua, yaitu adalah kebutuhan dasar kedua adalah kehadiran seorang pendamping. Nah, kehadiran seorang pendamping ini sangat membantu sekali dalam proses persalinan, sehingga nantinya proses persalinannya menjadi lancar. Jadi sebelum proses persalinan, bidan itu harus memastikan terlebih dahulu ya, apakah ada pendamping persalinan atau tidak saat proses persalinan itu. Misalkan suami tidak bisa hadir, pastikan anggota keluarga lainnya ada yang bisa mendampingi. Misalkan orang tua dari
si ibu tersebut ataupun kakaknya, budenya, dan lain sebagainya. Karena pendamping persalinan ini sangat penting untuk memberikan semangat selama proses persalinan. Kenapa? Keuntungannya apa sih sebenarnya dari dukungan pendamping ini? Nah, dukungannya nanti bisa memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman, semangat, dan dukungan emosional kepada ibu bersalin. Jadi, pendamping persalinan itu bisa membantu ibu agar tetap dalam posisi bersalin yang nyaman. Dan ibu bersalin bisa merasa ada yang melindunginya. Kemudian juga bisa berkurangnya kebutuhan analgesik farmakologis dan lebih sedikit dilakukan epidural. Jadi pendamping persalinan ini dapat untuk mengalihkan perhatian ibu dengan misalkan memijat punggung ibu, sehingga nanti rasa sakit yang ibu rasakan saat terjadi kontraksi itu dapat berkurang, sehingga dapat dengan berkurangnya rasa sakit yang dirasakan ibu, maka untuk pemberian analgesiknya pun dapat diminimalisir ya. Kemudian selain itu juga dapat menurunkan morbiditas. Karena ya tadi morbiditas itu berarti kesakitan, dapat mengurangi kesakitan yang ibu rasakan. Kemudian waktu persalinan juga dapat lebih singkat ya, karena dengan adanya pendamping persalinan itu dapat membuat ibu menjadi lebih semangat dalam nantinya mengejan ya, sehingga dengan kalau mengejannya efektif, ibu semangat dalam mengejan, maka akan mempersingkat lamanya proses persalinan pada saat skala 2 tersebut ya. Kemudian waktu persalinan kelahiran dengan vakum dan forceps semakin kecil ya. Jadi tidak lagi memerlukan bantuan proses persalinan dengan cara instrumental tadi, dengan vakum, dengan forceps, ya tidak dapat diminimalisir dengan penggunaan alat bantu tersebut. Karena apabila kelahirannya dibantu dengan vakum atau forceps, ditakutkan nanti dapat terjadi trauma persalinan. Kemudian selain itu juga dengan dapat meminimalisir untuk dilakukan seksi cesaria ya. Seksi cesaria itu juga akan semakin kecil di persalinan dibantu dengan SC, dilakukan secara SC. Karena di sini sudah banyak ya penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa dengan adanya seorang pendamping saat persalinan itu dapat mengurangi resiko tindakan menggunakan forceps, menggunakan vakum, dan juga tindakan SC. Selain itu juga dapat meminimalisir Apgar skor kurang dari 7. Karena tadi tidak terjadi trauma persalinan yang terjadi selama proses persalinan menjadi berkurang, maka Apgar skor kurang dari 7 itu menjadi lebih sedikit atau lebih meminimalisir terjadinya Apgar skor kurang dari 7. Nah, peran pendamping di sini itu apa aja saat ibu bersalin? Nah, yang pertama, pendamping persalinan itu dapat mengalihkan perhatian dari rasa nyeri yang muncul. Kalau masih dalam skala 1, misalkan bisa untuk menemani bercerita, bisa mendampingi ibu berjalan-jalan, nonton TV, dan lain sebagainya. Bisa juga pendamping persalinan itu memberikan pujian kepada ibu agar ibunya semangat sehingga ibu bisa melewati setiap kontraksi yang timbul pada saat skala 1 maupun pada saat skala 2 nantinya berlangsung. Kemudian dapat membuatkan minum dan selalu mengingatkan ibu untuk minum. Nah, sehingga di sini pendamping persalinan itu dapat berguna untuk memberikan membuatkan minum ibu, karena minum itu juga sangat membantu, sangat berguna sekali untuk memberikan ekstra energi kepada ibu dan juga dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, jadi tiap 1 jam sekali ibu diajarkan untuk minum ya, ataupun
saat ibu ingin minum, bisa untuk selalu minum ya. Dan jangan lupa juga untuk kencing setiap 2 jam sekali. Kalau masih dalam skala 1, maka ibu bisa untuk selalu mengosongkan kandung kemihnya rutin setiap 2 jam sekali. Kemudian dapat memberikan pijatan lembut, dapat membantu ibu untuk mengganti posisi tubuh ibu ketika terlihat stres atau ibu terlihat kelelahan, ya misalkan ibunya mau duduk atau miring ke kanan, miring ke kiri, atau ibunya ingin berdiri, jalan-jalan, ataupun bersandar ya. Nah, itu di sini peran pendamping bisa untuk membantu ibu untuk mengganti posisi tubuh. Kemudian juga bisa memberikan pijatan lembut di punggung ibu. Kemudian dapat mengusap keringat jika ibu berkeringat, memberikan motivasi dan semangat kepada ibu selama proses persalinan, membimbing ibu untuk mengatur nafas saat kontraksi, itu juga bisa disupport oleh pendamping persalinan di sini ya, sehingga nanti saat mengejan ibunya juga dapat mengejan dengan baik dan mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan pujian kepada ibu. Nah, itu adalah peran dari pendamping persalinan. Yang tentunya alangkah lebih baiknya untuk pendamping persalinan di sini adalah suami ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan rasa nyeri. Pengurangan rasa nyeri itu bisa dilakukan secara farmakologis, bisa juga secara non-farmakologis. Untuk secara farmakologisnya bisa diberikan dengan pemberian analgesik farmakologis ya selama proses persalinan. Nah, biasanya diberikan kepada ibu bersalin yang memang ibu bersalin tersebut itu mengalami nyeri yang sudah tidak tertahankan lagi rasanya. Rasa sakitnya itu sudah tidak tertahankan. Dan justru nyerinya tersebut itu bisa mengganggu proses persalinannya. Sehingga perlu untuk diberikan obat analgesik sehingga bisa untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu tersebut semaksimal mungkin, tapi penggunaan analgesik ini tetap ya memberikan resiko kepada ibu dan janinnya, tetapi seminimal mungkin ya. Jadi dengan kata lain lebih kecil resikonya dibandingkan dengan keuntungannya. Nah, fungsi analgesik di sini tidak untuk menghilangkan rasa nyeri ya kepada ibu bersalin tersebut, tetapi hanya untuk meringankan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu. Jadi ibu itu tetap merasakan sakitnya, nyerinya. Hanya kadar nyerinya, kadar sakitnya itu berkurang karena dibantu dengan obat-obatan analgesik. Kemudian yang kedua bisa dengan cara non-farmakologis. Non-farmakologis ini bisa dengan teknik relaksasi, bisa dengan teknik pernafasan ya. Kalau untuk teknik relaksasi ini lebih mudah, lebih murah, simple, tanpa efek samping yang merugikan baik untuk ibunya ataupun untuk janinnya. Jadi kalau teknik relaksasi itu bisa dengan mengistirahatkan tubuh dan pikiran dari segala beban fisik dan kejiwaan ibu, sehingga ibu bersalin itu menjadi lebih tenang dalam menghadapi proses persalinannya. Jadi otot-otot ibu itu menjadi lebih rileks, aliran darah ke rahim dan aliran darah ke janin tentunya itu juga akan meningkat, dan ibu juga tidak menjadi stres. Sehingga jika ibunya itu rileks, ibunya itu tidak akan mengalirkan hormon stres ke sistem tubuh janin. Ya, yang nantinya kalau hormon stres ibu itu meningkat, makanya nanti denyut jantung bayi juga akan meningkat. Jadi janinnya menjadi ikut stres.
Nah, maka ibu bisa melakukan teknik relaksasi ini agar tidak stres, otot-ototnya tidak tegang ya. Kemudian teknik pernafasan itu juga bisa dilakukan. Pernafasan saat kontraksi dimulai itu ibu bisa tarik nafas panjang dalam 1 kali, kemudian hembuskan. Kemudian lanjutkan dengan menarik nafas secara perlahan lewat hidung dan hembuskan lewat mulut selama mungkin. Nah, ulangi terus untuk teknik pernafasan tersebut sampai kontraksi yang ibu rasakan itu berhenti ya. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu adalah penerimaan terhadap perilaku dan tingkah lakunya. Penerimaan akan tingkah laku dan sikap ibu bersalin dapat menumbuhkan kepercayaan. Saat kontraksi muncul, ibu akan mengerang dan kadang juga sampai berteriak karena rasa sakit yang dirasakan oleh ibu bersalin. Ibu sering terlihat menekuk jari kaki saat kontraksi memuncak. Jadi, sebagai bidan, kita harus bisa menyemangati dan dapat membantu prosesnya sehingga terbangun rasa saling percaya dan optimis bahwa persalinannya akan berjalan dengan lancar. Jadi, walaupun di BPM, ibu tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadang ya ada mindset bahwa ibu hamil, ibu bersalin di BPM itu lebih nyaman jika melahirkan lebih nyaman di BPM karena mendapatkan asuhan kasih sayang ibu lebih terasa daripada di rumah sakit. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa ibu itu mindsetnya takut kalau bersalin di BPM dan merasa lebih nyaman jika melahirkan di rumah sakit karena selalu diberikan anestesi saat dilakukan misalkan penjahitan, misalkan saat ada robekan perineum, ya, sedangkan di BPM itu tidak dilakukan. Jadi mindset setiap masing-masing individu itu berbeda-beda ya. Tapi yang pasti kebutuhan dasar kita sebagai bidan harus memberikan 5 kebutuhan dasar pada saat ibu bersalin agar ibu bersalin dan juga janinnya dapat mendapatkan kesejahteraan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang nyaman. Setiap ibu bersalin pasti akan membutuhkan informasi tentang kemajuan persalinannya, sehingga ibu itu bisa untuk mengambil keputusan. Dan ibu juga perlu diyakinkan bahwa kemajuan persalinannya itu normal, berjalan dengan fisiologis. Jadi kita sebagai bidan perlu untuk memberikan penjelasan kepada klien kita, kepada ibu bersalin. Yang meliputi di situ, pertama kita bisa memberikan penjelasan tentang proses dan perkembangan persalinannya. Jadi berikan penjelasan bagaimana sudah sampai pembukaan berapa sentimeter, diberitahukan kepada ibu. Setiap perkembangan selalu diberitahukan kepada ibu. Kemudian berikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan. Apapun pemeriksaan yang dilakukan, selalu beritahukan hasilnya. Mulai dari TTP, DJJ, pembukaan, dan lain sebagainya selalu diberitahukan ya. Kemudian penjelasan mengenai prosedur dan adanya pembatasan. Semua prosedur yang bisa dilakukan diberitahukan kepada ibu agar ibu merasa nyaman.
Suami dan keluarga juga harus diberikan informasi yang lengkap. Setiap intervensi atau setiap pengobatan yang diberikan kepada ibu harus dijelaskan kepada keluarganya. Itu obatnya untuk apa, fungsinya fungsinya untuk apa, efek sampingnya bagaimana, kita harus menjelaskannya. Jadi kita selalu berikanlah sugesti positif kepada ibu bersalin. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan berpengaruh sangat kuat terhadap proses persalinannya nanti ya. Nah, pelayanan persalinan. Pelayanan persalinan itu dimulai sejak terjadinya kontraksi sampai terakhir untuk kala 4 dan juga masa nifasnya nanti. Nah, untuk persiapan kelahiran itu meliputi yang pertama menyiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran bayi. Tempat persalinannya itu harus terdapat sistem pencahayaan yang cukup dan juga yang tentunya harus ada sirkulasi udara yang baik. Suhu minimal ruangan untuk bersalin itu adalah 25 derajat Celcius. Kemudian harus semua persiapan perlengkapannya, bahan-bahannya, obat-obatan esensial itu harus dipersiapkan. Mulai dari alat-alat yang steril untuk pertolongan persalinan, kemudian kebutuhan oksigen jika ibu membutuhkan, kemudian kebutuhan cairan dan nutrisi, itu harus sudah disiapkan semuanya di situ sesuai dengan kebutuhan pertolongan persalinan yang sesuai dengan standar, yang terstandar. Kemudian menyiapkan rujukan. Rujukan jika diperlukan, adanya rujukan dan adanya tanda-tanda kedaruratan sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian memberikan asuhan sayang ibu sama persalinan tentunya itu juga harus diberikan karena itu merupakan hak bagi ibu bersalin untuk mendapatkan asuhan sayang ibu dan melakukan upaya PI, pencegahan infeksi. Yang direkomendasikan itu adalah alat-alatnya tentunya harus steril. Kemudian untuk pertolongan persalinan handsnya juga harus steril. Kita juga harus melindungi diri kita dan juga untuk klien kita harus menggunakan APD lengkap. Sebelumnya kita harus mencuci tangan dan juga melakukan vulva hygiene, yaitu yang harus dipersiapkan bagi bidan selama proses persalinan. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk pokok bahasan kali ini. Jadi be a good midwife ya, untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.